Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Apa saja sih yang ada di networking model? Nah, yang pertama ada konsep. Kita mengetahui bahwa perangkat komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling berhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Langkah yang tepat dalam memasuki pembelajaran administrasi jaringan tentunya kita perlu menguatkan basic fundamental dan jaringan komputernya terlebih dahulu. Nah, di antara langkah yang tepat untuk bisa mempelajari fundamental jaringan komputer ialah dengan mempelajari networking model. Sebenarnya networking model itu apa sih? Jadi networking model adalah suatu aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan perangkat komputasi bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Karena untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukan aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Untuk saat ini, networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP dan OSI model. Sebelum networking model lahir, itu setiap vendor memiliki networking modelnya tersendiri. Dan selanjutnya ada TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antara komputer utama berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model dipecah menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam teks networking model TCP/IP dalam real network. TCP/IP model ini lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layers. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecahkan menjadi dua bagian kecil yang disebut sebagai layer di TCP/IP itu. Secara dokumentasi itu terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network lebih mudah untuk dipecah menjadi 5 layer. Begitupun pada exam CCNA di Cisco itu menganggap bahwa TCP terdiri dari 5 layer. Selanjutnya ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Jadi, menjabatani antara aplikasi dengan network. Setiap layers memiliki contoh protokolnya tersendiri. Contoh dari application layer yang sering ditemukan dan dipelajari adalah HTTP. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Ada ilustrasi gambaran pada gambar di atas pada klien dan web server. Jadi simpelnya ketika kita membuka suatu website, maka sebenarnya yang kita akses web server dari web server tersebut, dari website tersebut. Ketika klien melakukan request suatu website, maka inti si web server akan reply request tersebut. Isi balasan requestnya itu terdiri dari HTTP header. Di dalam HTTP header itu akan ada banyak sekali informasi, di antara informasinya adalah informasi status. Ada banyak sekali informasi status, di antaranya 200 oke dan 404 not found.
bahwa request yang dilakukan oleh klien itu berhasil. 404 not found terjadi ketika klien melakukan request ke URL yang tidak ditemukan. Contoh, misalkan klien mengakses URL halaman about suatu website tetapi website tersebut tidak memiliki halaman about, maka informasi yang ditampilkan adalah 404 not found. Kalau misalnya ada, maka website akan memberikan status 200. Oke. Dan dan selanjutnya kali ini kita akan membahas layer berikutnya, yaitu transport layer. Nah, perlu diketahui kalian bahwa jika di application layer terdiri dari banyak sekali contoh seperti HTTP, SMTP, POP3, IMAP, SSH, dan DSB. Akan tetapi jika di transport layer hanya ada dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Dan fungsi dari transport layer adalah memberikan service ke application layer. Salah satu service yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Cara kerja error mekanisme yang disediakan oleh TCP ketika suatu klien melakukan request web server suatu website, nantinya akan di-reply dengan respon. Kalau misalnya di application layer itu berupa respon HTTP, respon yang diberisikan HTTP header dan data. Bagian transport layer HTTP header dan data tersebut akan ditambahkan TCP header yang nantinya akan dibungkus menjadi segmen yang kemudian nantinya akan ditransport ke perangkat jaringan. Nah, misalkan masalahnya adalah bisa saja respon yang diberikan oleh web server itu terdapat hilang atau error di tengah jalan. Mungkin di jaringan itu overload, artinya sudah banyak komunikasi dan bandwidth tidak mencukupi. Jika terjadi kejadian seperti ini, maka nanti klien akan melakukan request lagi dan nantinya web server akan mengirim ulang untuk paket yang hilang tadi, memastikan data terkirim dengan baik. Selanjutnya kita membahas tentang networking layer. Jika di network layer itu hanya ada satu contoh, yaitu IP. IP merupakan nama dari perangkat komputasi pada jaringan komputer yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. IP itu menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing. Untuk sekarang IP menyediakan dua versi yang dapat digunakan, yaitu IP versi 4 dan versi 6. 1. Addressing. Selanjutnya kita akan membahas tentang addressing dan routing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri yaitu memberikan nama pada komputer di jaringan komputer. Jika di network layer itu hanya ada satu contoh, yaitu IP. IP merupakan nama perangkat komputasi dari jaringan yang berguna untuk bisa berkomunikasi antara satu perangkat dengan perangkat lainnya. Seperti tadi yang di atas kita telah bahas. Routing. Routing adalah salah satu fitur yang menyediakan pada IP di bagian networking layer. Routing bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang encapsulation dan decapsulation. Saat ini telah lengkap sudah kita membahas terkait layers yang tersedia pada TCP IP model. Dan pada kesempatan kali ini, mari kita mengenal terkait istilah encapsulation dan decapsulation. Data encapsulation itu membungkus data beberapa header yang kita lihat pada ilustrasi gambar di bawah ini. Nah, setelah kalian
Setelah melihat ilustrasi gambar di bawah ini, jadi kita memiliki data yang bermula dari application layer yang kemudian akan diarahkan ke transport layer. Di bagian ini akan ditambahkan TCP UDP header, kemudian dilanjutkan ke network layer. Bagian ini akan diberikan header berupa IP. Setelah itu dilanjutkan data link layer. Pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Data link layer pada bagian ini akan ditambahkan header dan trailer. Kemudian ketika sampai pada bagian physical layer itu sudah dibentuk bit. Pada awal pembahasan tentang networking model, saya menyebutkan bahwa terdapat dua open networking model yang familiar dan tersedia saat ini, yaitu OSI model dan TCP IP model. Dan sebelumnya juga kita sudah singgung bahwa saat ini yang digunakan hanya model TCP IP. Kenapa TCP IP? Karena perkembangan protokol dan perkembangan model TCP IP tersebut yang lebih dominan. Itulah mengapa semua vendor menggunakan TCP IP model. Adapun OSI model yang tidak digunakan lagi akan, tetapi untuk pembelajaran networking saat ini juga bisa dipatokkan dan sering membahas terkait OSI model karena mudah dipelajari. Nah, berikut adalah gambaran yang kita pelajari. Nah, yang kalian lihat gambar di belakang ini sebenarnya keduanya tidak terlalu berbeda. 4 layer bawah sama, perbedaannya terdapat di layer 3 atas. Penamaan setiap messengersnya pun juga berbeda. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP IP karena untuk di sisi perkembangannya protokolnya modelnya TCP IP lebih dominan dibanding OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena sudah mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap vendor yang networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun jaringan komputer sangat besar. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor suatu dengan vendor yang lainnya. Nah, jadi itulah pembahasan tentang networking model. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.